Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Pembelajaran di SD. Di sini izinkan saya Surya Dharmawinata dengan NIM 201300140 kelas A akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya guna memenuhi penilaian ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Ini dia 5 jurnal hasil analisis saya. Yang pertama yaitu nama peneliti di sini ada PJ Hilmiah dan I Krisdiana serta VD Susanti dan juga Tandari. Di sini saya mendapatkan jurnalnya melalui Journal of Physics Conferences Series dengan judul penelitian Development of Mind Mapping Pocketbook in Gradual Materials to Improve Self-Regulated Learning of Grade 7 Junior High School Students. Di sini peneliti meneliti pada tahun 2019 dengan hasil penelitian yaitu 1. Pembelajaran media buku saku pembelajaran mind mapping segi 4 memenuhi kriteria validitas tinggi dengan nilai rata-rata 88,89%. Kedua, media pembelajaran buku saku mind mapping segi 4 memenuhi kriteria kepraktisan tinggi dengan nilai rata-rata 4,28 pada uji coba terbatas dan 4,21 pada uji coba lapangan. Yang ketiga, media pembelajaran buku saku mind mapping pada materi segi 4 memenuhi kriteria keefektifan presentasi ketuntasan belajar siswa sebesar 93,75%. Dan yang keempat, media pembelajaran pocketbook mind mapping pada materi segi 4 dapat meningkatkan self-regulated learning siswa dengan hasil N dapatkan rata-rata 70,49%. Nah, analisis jurnal saya yang kedua yaitu ada nama penelitinya yaitu Dea Armelia, Iwit Prihatin, serta Utin Desi Susiati. Di sini saya mendapatkan jurnalnya melalui Jurnal Susunan Artikel Pendidikan. Nah, jurnal ini berjudul Pengembangan Media Pocketbook berbasis Discovery Learning terhadap kemampuan pemahaman matematis. Nah, di sini peneliti meneliti pada tahun 2019. Hasil pengembangan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pocketbook berbasis discovery learning terhadap kemampuan pemahaman matematis mencapai tingkat kevalidan dengan kategori sangat baik dan mencapai tingkat kepraktisan dengan kriteria sangat praktis. Oke, selanjutnya analisis jurnal saya yang ketiga yaitu nama penelitinya meliputi Meli Puspitasari, Nurita Prima Satya, serta Wahyudi. Nah, di sini saya mendapatkan jurnalnya melalui Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jurnal ini juga berjudul mengenai pengembangan media pembelajaran pocketbook pada materi macam-macam sumber energi kelas 4 sekolah dasar. Peneliti meneliti pada tahun 2021. Dari hasil penelitian ini dapat dihasilkan hasil dari penelitian tersebut. Pengembangan media pocketbook adalah sebagai berikut. 1. Media pocketbook dinyatakan valid dan tidak perlu revisi dengan hasil presentase 80%. Kedua, materi macam-macam sumber energi dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran dengan presentasi 86%. Ketiga, respon guru dan siswa terhadap media dinyatakan baik dan dapat digunakan dalam pembelajaran. Respon guru mendapat presentasi 100% dan respon siswa mendapat presentasi 94%. Dapat disimpulkan di sini bahwa media pocketbook valid dan layak digunakan dalam mata pelajaran IPA materi macam-macam sumber energi.
Nah, yang keempat yaitu hasil analisis saya. Di sini saya mendapatkan jurnalnya melalui Economics Education Analysis Journal. Di sini yang meneliti yaitu ada Mukti Widiningsih, ada Neta Dian Lestari, dan juga Depi Pramika. Di sini jurnalnya berjudul tentang Development of Accounting Pocketbook as Accounting Learning Media. Di sini Mukti Widianingsih dan kawan-kawannya meneliti pada tahun 2021. Dengan hasil yang didapat yaitu dengan tahapan pengujian produk oleh ahli materi dan ahli media, sehingga dapat peneliti menunjukkan pocketbook akuntansi menunjukkan validitas pocketbook dari ahli media dengan hasil rata-rata 94%. Berada pada kriteria sangat valid. Ahli media dengan hasil rata-rata 94%. Berada pada kriteria sangat valid. Hasil tahap komentar dan saran siswa satu persatu bahwa pocketbook akuntansi menarik dan praktis. Sedangkan tahap kelompok kecil dengan hasil rata-rata 89% dalam kriteria sangat praktis dan hasil uji lapangan rata-rata 85%. Dalam kriteria sangat praktis. Nah, yang terakhir yaitu hasil analisis jurnal saya. Di sini jurnalnya saya dapat melalui Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nama peneliti yaitu Laili Nurmalia, kemudian ada Iswan, kemudian Amelia Prasanti, dan juga Hanifah Syahidah, serta Mudrikah Azizah. Nah, di sini jurnalnya berjudul tentang pengembangan media pembelajaran pocketbook matematika SD materi perkalian, pembagian, dan mata uang kelas 2. Di sini peneliti meneliti pada tahun 2022. Instrumen penelitian didapatkan hasil uji validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, A. Ahli materi memberikan penilaian mencapai 80% dengan kualifikasi baik. B. Ahli bahasa memberikan penilaian mencapai 80% dengan kualifikasi baik. C. Ahli media memberikan penilaian mencapai 80% dengan kualifikasi baik. Dan D. Hasil uji coba kelompok kecil mencapai 92% dengan kualifikasi sangat baik. Dan E. Hasil uji coba kelompok besar mencapai 96% dengan kualifikasi sangat baik. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran pocketbook matematik pada materi perkalian, pembagian, dan mata uang cukup efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itu dia hasil analisis jurnal yang saya dapatkan. Selanjutnya akan saya ringkas menjadi paragraf seperti ini. Yang pertama yaitu, jurnal yang pertama itu mengetahui atau mengenai validitas, kepraktisan, keefektifan media pembelajaran pocketbook mapping materi segi 4. Nah, analisis saya mengenai jurnal yang kedua selanjutnya yaitu mengenai pocketbook berbasis discovery learning terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa, bahwa pengembangan media pocketbook berbasis discovery learning ini terhadap kemampuan pemahaman mencapai tingkat kevalidan dengan kategori sangat baik dan mencapai tingkat kepraktisan dengan kriteria sangat praktis. Kemudian yang ketiga, analisis jurnal saya yang ketiga ini meneliti tentang membantu siswa dalam memahami materi macam-macam sumber energi. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui validitas media, materinya, respon guru dan siswa terhadap media pocketbook. Hal ini dinyatakan media pocketbook valid dan layak digunakan dalam pembelajaran IPA materi macam-macam sumber energi. Kemudian hasil analisis jurnal saya yang keempat yaitu
mendapatkan bahwa pocketbook akuntansi yang menarik dan praktis, sedangkan tahap kelompok yang kecil dengan hasil rata-rata 89% dalam kriteria sangat praktis, dan hasil uji lapangannya yaitu rata-rata 85% dalam kriteria yang termasuk sangat praktis. Nah, yang terakhir hasil analisis jurnal saya, yaitu di sini dapat kita ketahui bahwa di sini meneliti tentang permasalahan yang terjadi di kelas 2 SDN Margahayu 6 adalah kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan kurangnya media pembelajaran matematika terkait materi perkalian dan pembagian, serta mata uang untuk menunjang proses pembelajaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran pocketbook matematik guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah melihat 5 jurnal hasil analisis yang saya lakukan. Nah, perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang sudah kita lihat tadi, nah di sini selain berbeda pada objek yang akan diteliti, lokasi penelitian, dan metode penelitiannya, di sini untuk penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dan pengembangan R&D, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan model pengembangan ED. Di sini sangat jelas terlihat bahwa sangat berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Dengan hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya rasa cukup hasil presentasi hasil analisis jurnal saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi, MPD, selaku dosen mata kuliah problematika pembelajaran di SD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.